Undiksa, salam harmoni. Salam Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda. Adalah sebuah kearifan dengan visi hebat kepada masa depan. Suatu bangsa yang kala itu belum ada. Para pemuda menyatukan diri dengan sebuah kesadaran bangsa yang mana wadahnya baru akan terwujud di tengah pasang surut kolonialisme dan agresi militer 2 dekade berikutnya. Dalam penyatuan itu ada pengorbanan juga. Misalnya, pemuda Jawa yang tidak bersikuku dengan bahasa Jawanya sebagai bahasa nasional karena kala itu suatu bahasa nasional dipilih dari suatu bahasa yang lingua franca, yakni bahasa Melayu. Dan pengorbanan lain, pemuda dari tanah Suwarna Dwipa tak bersikukuh mendirikan negara Umatera. Atau pemuda Jawa dengan negara Jawa. Pun demikian dengan Sunda dengan negara Sundanya. Tidak karena pemuda berikrar Indonesia yang menyatukan bangsa, bangsa yang mendiami kepulauan dan semenanjung. Bangsa, tanah atau nusa dan bahasa jadi satu Indonesia. Inilah sebuah sumpah dalam sejarah yang pada akhirnya melanjutkan Amukti Palapa Mahapati Gajah Mada. Sumpah pemuda, satu nusa, satu bangsa, menjunjung bahasa satu Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 yang di tahun 2021 ini mengangkat tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh, di mana masing-masing tema ini memiliki makna bersatu dalam keberagaman Indonesia, bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan tumbuh dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat kewirausahaan pemuda. Untuk itu, kali ini saya tengah bersama 2 orang narasumber yang luar biasa untuk berbincang seputar Sumpah Pemuda dan semangat pemuda, di mana di setiap tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sudah ada Bapak Dr. Imade Pagah M. Home, di mana beliau adalah salah satu dosen sejarah di Universitas Pendidikan Ganesha, dan juga ada Bapak Putu Gede Parme SST Par Empar, yang mana beliau ini dosen muda di Universitas Pendidikan Ganesha yang kita tunjuk ya sebagai salah satu perwakilan dari pemudanya ya. Oke, selamat sore ya ini ya Pak Page dan juga Pak Parme. Selamat sore. Oke, gimana kabar? Baik. Sehat gitu ya. Aha, luar biasa akhirnya bisa bertemu ya setelah sekian lama kita harus melakukan berbagai kegiatan secara virtual. Betul. Dan ini momennya tepat sekali ya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebelum Tias ke Pak Parme, Juni mau ke Pak Made Pagah dulu ya, selaku salah satu dosen sejarah ya, pasti ngomongin sejarah. Tadi sempat ngobrol sedikit, kalau ngomongin sejarah nggak ada habisnya kalau katanya Pak Made gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi sejarah, menurut Bapak bagaimana melihat perjuangan pemuda kita, Pak? Terima kasih. Tadi sudah diberikan pengantar ya. Sebelumnya saya mengaturkan ponyali umat, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Salam harmoni untuk kita semua di Undiksa. Semoga sehat selalu. Dalam kesempatan ini saya sangat berbahagia karena berikan kesempatan untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan Sumpah Pemuda. Pengantar tadi sudah sangat bagus, sangat luar biasa, sebenarnya disarikan dari pembacaan sejarah mungkin ya, itu luar biasa. Tetapi kita dalam mengajar sejarah atau memaknai nilai-nilai sejarah selalu ingin mengaktualisasikan sesuai dengan situasi zamannya. Karena dalam belajar sejarah, setiap zaman akan memiliki jiwa zaman dan ikatan budaya zaman yang mengikatnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan nilai tahun 1945, itu membutuhkan strategi khusus sehingga adik-adik milenial bisa mengerti dan memaknai apa yang terjadi di 93 tahun lalu itu untuk bisa dihidupkan kembali dalam diri mereka pada hari ini. Ya, sebenarnya pengertian pergerakan harus dibedakan dengan perjuangan. Ini yang sering dikacaukan. Pergerakan nasional sesungguhnya dimulai pada tahun 1908 ketika Budi Utomo didirikan. Itu awal pemersatuan dan kesadaran bahwa perjuangan itu membutuhkan organisasi yang bersifat nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pergerakan itu berlanjut sampai akhirnya di tahun 1928
tahun 1926 awal dari yang disebut Kongres Pemuda pertama itu di Batavia, tapi tahun 1928 yaitu tanggal 27 sampai 28 diadakan kembali Kongres kedua yang disebut dengan Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan apa yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Yang perlu dipahami bahwa Sumpah Pemuda itu semua orang menghafalkan, tapi memaknainya belum tentu. Akan berbeda bagi kita yang belajar sejarah yang terus mencari urat dan akarnya, apanya yang harus diaktualisasi sehingga persatuan dan kesatuan bangsa itu yang telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berlanjut. Keberlanjutan itu yang kita butuhkan. Oleh karena itu, pertama misalnya memaknainya bagaimana? Kan isi Sumpah Pemuda itu tadi kan sudah disebutkan. Pertama, bertanah tumpah darah satu, tanah air Indonesia. Di situ ada pernyataan tumpah darah. Tumpah darah artinya tempat kelahiran. Yang namanya tempat kelahiran itu berarti kaitkan dengan konsep-konsep dasar kenegaraan itu adalah sifat patriotisme. Sifat patriotisme itu adalah sifat membela tanah, air, dan udaranya, ya, walaupun tidak disebutkan di situ. Sesungguhnya adalah kewajiban bagi siapa saja yang tinggal di tanah air Indonesia. Yang kedua adalah berbangsa satu. Bangsa yang satu itu adalah sering diidentifikasi mana sih sesungguhnya bangsa Indonesia. Kalau saya maknai yang dimaksud di tahun 1928 itu, makna bangsa di situ sesungguhnya adalah diartikan bangsa Melayu Austronesia. Karena bangsa Melayu Austronesia itulah sesungguhnya mayoritas di Indonesia yang tinggal dari Sabang sampai Merauke, yang mendiami kepulauan Indonesia, sehingga akhirnya dipilih juga bahasanya adalah bukan bahasa Jawa, bahasa Batak atau bahasa Sasak atau bahasa Bali, tapi dipilih bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa bangsa yang dimaksud adalah bangsa Melayu Austronesia. Kalau kita strict dan memang memahami itu sebagai dasar dan kita aktualisasikan ke depan, bangsa Indonesia wajib hukumnya melestarikan apa-apa yang terkait dengan bangsa Melayu Austronesia. Misalnya pemujaan roh leluhur, ya, itu adalah bisa disebut tanda petik sebagai agama bangsa Melayu Austronesia di masa lalu. Karena dari pemujaan roh leluhur, penghormatan roh leluhur, mereka telah menghasilkan peradaban-peradaban besar seperti Punden Brunda, Sarkopagus, Pondusa, dan benda megalitik lainnya yang bertumbuh dan berkembang bahkan sampai era milenial ini pun masih ada dan hidup dilestarikan, contohnya di pura-pura yang kita temukan di Pulau Bali. Nah, itu berarti bahwa peradaban Melayu Austronesia itu yang dimiliki asli oleh bangsa Indonesia atau yang disebut bangsa Melayu Austronesia itu, yang kemudian isinya adalah berbagai etnik, berbagai ras yang berasal dari berbagai kepulauan di Indonesia dan di luar Indonesia, tinggal di Indonesia, menyebutkan dirinya menjadi satu ikatan nation yang disebut dengan bangsa Indonesia. Nah, kalau basis dasarnya kita gunakan basisnya bangsa Melayu Austronesia, peradabannya peradaban bangsa Melayu Austronesia, sedangkan faktor-faktor luar yang datang kemudian setelah peradaban bangsa Melayu Austronesia itu sesungguhnya adalah tidak memiliki hak untuk menghapus dan menghabisi bangsa Melayu Austronesia termasuk peradabannya. Nah, jika dasar pikiran itu dilakukan, maka secara teoritis bangsa Indonesia itu harusnya mampu mengadaptasi berbagai peradaban yang datang dari luar dengan jalan tidak menghabisinya. Karena bangsa Melayu Austronesia tercatat dalam sejarah memang memiliki local genius yang hebat dan memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Karena itulah maka dalam kaitan dengan Hari Sumpah Pemuda yang sesungguhnya diikrarkan itu adalah bagaimana misalnya adat harus dihargai, ya, seperti dokumen
daripada Sumpah Pemuda itu ada bagian-bagian yang terkandung di bawahnya yang untuk kita lestarikan, untuk kita jadikan dasar dalam pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara ringkas saya katakan bahwa bangsa Melayu Austronesia itu adalah tubuh dasar dari bangsa Indonesia. Sedangkan peradaban-peradaban yang datang dari luar sesungguhnya adalah bagian dari kebesarannya karena kemampuan bangsa Melayu Austronesia untuk melakukan hibridasi atau percampuran dari peradaban-peradaban luar itu sehingga dia tidak mati, dia tidak tercerabut dari akarnya, tapi dia dapat kemajuan. Tapi kemajuan yang didapat dengan tidak menghabisi peradaban sendiri, tidak mencabut akar budaya sendiri, tetapi kita tetap bertumbuh, berkembang untuk mengikuti peradaban bangsa luar. Karena bangsa Melayu Austronesia termasuk bangsa Indonesia secara umum, peradaban besarnya adalah peradaban non material, seperti bukan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang berkembang di barat. Pengertian ilmu pun berbeda, karena ilmu dengan ngilmu misalnya berbeda itu. Jadi ukuran kemajuan Indonesia diukur dengan kemajuan peradaban barat, jangan-jangan itu salah ukur. Oleh karena itu kita harus bajik dan bijak untuk menilai peradaban bangsa sendiri, tidak ujuk-ujuk membuang dengan adanya peradaban asing yang datang ke Nusantara yang mungkin lebih memberikan kesenangan hedonis atau kesenangan materialistis ketimbang kesenangan yang disebut kesenangan kesempurnaan hidup itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, lalu kira-kira apa yang memantik semangat para pemuda bangsa kita gitu loh Pak, sampai mereka akhirnya memutuskan untuk membuat Sumpah Pemuda ini? Apa yang sebenarnya terjadi gitu? Yang sesungguhnya memantik, mereka menyadari bahwa dia adalah bangsa Melayu Austronesia, tinggal di kepulauan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Karena dia sudah lama terpisah satu dengan yang lain sehingga menghasilkan satu peradaban satu dengan lain seolah-olah berbeda, tapi akarnya sesungguhnya satu. Hanya saja ketika dia mau melawan yang namanya kolonialisme, pada saat itu kolonialisme Belanda, mereka selalu dengan mudah diadu domba antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, tidak bisa bersatu, sehingga dia dengan mudah untuk dihancurkan oleh kekuatan luar. Sesungguhnya kalau Indonesia bersatu pada saat itu masih bernama Hindia Belanda, itu dengan mudah melawan bangsa asing itu. Seperti misalnya dokumen yang ada di tahun 1869 untuk jumlah penduduk di Singaraja. Bahwa Singaraja itu baru sekitar ada 6 sampai 8 orang Belanda di Indonesia. Mengapa 6 orang itu bisa mengalahkan penduduk Indonesia yang pada saat itu sekitar 71.000 yang ada di Pulau Bali dalam catatan penduduk di tahun 1930. Tetapi kita menjadi bangsa yang seolah-olah lemah karena kita adalah sesungguhnya adalah tidak memiliki kesadaran nasional bahwa yang kita lawan sesungguhnya bangsa sendiri. Tetapi setiap kerajaan menganggap dirinya sebagai negara sendiri-sendiri, bersaing antara satu negara dengan negara lain seolah-olah kerajaan itu negara. Dengan demikian mudah sekali Belanda untuk menghancurkan kita. Dari latar belakang sejarah itulah sesungguhnya. Pertama dia sebangsa, maka dia menganggap bangsa Indonesia harus bersatu. Satu bahasa, lingua francanya adalah bahasa Melayu pada saat itu. Dia menetapkan bahasa Melayu. Tanah air Indonesia itulah sebagai patriot yang harus patria itu kan artinya tanah kelahiran, sebagai daerah yang harus diperjuangkan. Kesadaran untuk memahami diri sendiri itulah sesungguhnya memicu kesadaran itu. Jadi kata kuncinya sejarah itu adalah sesungguhnya dasar pembangun kesadaran. Karena kehilangan sejarah kan kehilangan kesadaran nasional itu, karena nasional itu sesungguhnya tumbuh karena sejarah, karena senasib sepenanggungan. Itulah sesungguhnya menjadikan Indonesia ini bertumbuh menjadi negara yang walaupun berbineka tapi dia tunggal Indonesia. Oke, nah lalu bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu di era saat ini Pak? Untuk kita mengaktualisasikan, pertama berawal dari diri sendiri, pelajari sejarah dengan baik, itu pertama. Kedua adalah belajar sejarah kita akan mengerti bahwa kita memang given, keadaannya memang adalah multikultur, multi ras, multi agama.
dengan perbedaan itu mau tidak mau kita harus bisa menghargai perbedaan itu. Karena dasarnya menghargai perbedaan sesungguhnya kita harus mampu menghargai orang lain. Jangan selalu curiga kepada orang lain, jangan selalu sirik kepada orang lain. Karena kata kuncinya menghargai orang lain itu sesungguhnya tentu berbeda dari kita. Karena dasar kebenaran kita, dasar kesuksesan kita berbeda-beda. Jangan semua disamakan, harus sama seperti kita. Dasar ideologi multikulturalisme itu adalah seperti itu. Kita di Bali setelah diajarkan dalam satu pura pun bisa hidup berbagai sistem religi, misalnya Pura Gambur Ngelayang. Di situ ada Pura Sundawan, ada Pura Melayu, ada Pura Ratu Ayusa Bandar, ada Pura Ratu Mekah dan lain sebagainya. Satu kesatuan yang sesungguhnya adalah kita telah diajarkan sejak lama oleh sejarah agar hidup berdampingan satu dengan yang lain. Tapi dengan datangnya pengaruh luar yang kuat dianggap lebih baik dari peradaban bangsa kita, kadangkala kita lupa bahwa apa yang datang dari luar selalu diasumsikan lebih baik dari peradaban bangsa sendiri. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan ini penting sekali bagi kita memahami bahwa aktualisasi daripada Sumpah Pemuda jangan sekadar diapalkan. Apa yang pertama itu terkait dengan tanah kelahiran kita, harus bela dari Sabang sampai Merah. Merauke. Apa yang kedua itu adalah bangsa. Oh, kita sebangsa Melayu Austronesia. Kalau ada bangsa-bangsa lain sekarang ini dalam masuk ke Indonesia, itu adalah demokrasi pungutan sebenarnya. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa itu pemersatu. Bahasa itu pemersatu bukan berarti mematikan bahasa daerah. Menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Menjunjung tinggi bukan berarti menghabisi bahasa daerah atau bahasa yang lain. Oleh karena itu kata kunci yang kita bersepakat persatuan. Kedua adalah bisa saling menghormati antar satu dengan yang lain, yang sungguh-sungguh memang kita harus berbeda. Ya, karena perbedaan itu adalah suatu keindahan. Iya, betul. Dan setelah itu dari situlah kita harus belajar menghargai orang lain. Kalau tidak bisa menghargai orang lain, di situ persoalan bagi kita. Kita akan tidak bisa menerima perbedaan tentu. Nah, mungkin hal itu yang perlu kita berikan garis bawah dalam memaknai Sumpah Pemuda saat ini. Oke, bertumbuh dan saling menghargai. Saling menghargai. Karena sampai saat ini tidak ada membawa pengertian bangsa itu adalah bangsa Indonesia dan pada zaman Belanda. Titik pada zaman Belanda apa yang ada pada soal itu. Pada akarnya yang lebih luas yaitu peradaban bangsa Melayu Austronesia yang ada sedang tumbuh sudah pada zaman Megalitikum 2500 tahun sebelum tahun 1 itu tidak ada yang memahami urat akar dasar peradaban bangsa Melayu Austronesia itu sebenarnya dasar atau basis. Kalau kita memahami misalnya bagaimana Monas dibangun, bentuk apa itu Monas itu? Tidak lain dari Linggayoni. Linggayoni adalah peradaban bangsa Melayu Austronesia yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka, ya. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Kalau itu kita pakai dasis, maka kita menyejarah. Kalau tidak, kita bakal putus. Keterputusan sejarah membawakan kita adalah kehilangan pengalaman masa lalu, menjadikan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya sangat arif kita lupakan. Oke, nah tadi satu hal yang menarik dari pernyataan Pak Made itu jangan sekedar belajar sejarah, jangan sekedar menghafal gitu ya, tapi harus benar-benar memahami apa makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Oke, setelah tadi Pak Made, sekarang Juni mau ke Pak Parmo dulu ya, ini selaku perwakilan pemudanya, karena tadi kan disebutkan dosen muda, masih muda Pak ya? Ingin muda terus. Ingin muda. Jiwanya yang muda terus. Jiwanya, semangatnya gitu ya Pak ya, pokoknya masih muda. Oke, nah sebagai generasi muda nih menurut Bapak, hal menarik apa yang bisa dipetik dari Sumpah Pemuda, Pak? Ya, baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni, merdeka. Jadi pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Page sebagai narasumber juga. Pertama-tama kami sampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93 dengan tema besar bersatu dan bangkit dan tumbuh ya gitu. Jadi dalam konteks kekinian rasanya tepat sekali tema tersebut Mbak Tias atau Mbak Juni. Jadi sekarang kondisi bangsa ini kan memang sedang dalam masa ada permasalahan lah ya, intinya cobaan. Cobaannya kan sudah hampir 2 tahun yaitu pandemi COVID-19. Nah, kita
Tadi Bapak Dr. Paga sudah secara konseptual luar biasa sekali penyampaiannya, bahwa saya setuju ya, kita anak-anak muda intinya Mbak Tias tidak boleh sampai melupakan sejarah, istilahnya jas merah ya, jangan sampai melupakan sejarah. Itu harus ya, sebagai segenap komponen anak muda, dan kami pun ya, saya sebagai bagian Sivitas Akademika, dosen juga, termasuk berkecimpung juga di organisasi kemasyarakatan pemuda di Kabupaten Buleleng. Jadi merasa terpanggil lah, memiliki kewajiban untuk terus bagaimana berkontribusi, dan juga terus bagaimana bersama-sama mendorong segenap generasi muda ya, utamanya yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus ya, untuk terus selalu mengingat sejarah perjuangan. Nah, tadi disampaikan pada setiap era itu kan pasti punya permasalahannya masing-masing ya. Mungkin dulu dari sejak era pra kemerdekaan ya, hingga akhirnya ada konsep Kongres Pemuda pertama tahun 1926, Kongres Pemuda kedua 1928, itu kan ada jejak-jejak yang juga membuat mengapa itu terjadikan situasinya. Nah, termasuk situasi juga sekarang yang dihadapi tidak hanya Indonesia tapi juga bangsa dunia ya secara keseluruhan. Tapi jadi saya menganggap konteks bersatu ini memang sangat amatlah penting ya. Jadi bagaimana kita bersatu, bagaimana kita segera bangkit dan segera bertumbuh, karena permasalahan pandemi ini kan tidak hanya sekedar ya, saya coba bicara secara kontekstual gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar permasalahan kesehatan, tapi juga bagaimana ekonomi, bagaimana sosial, budaya, lingkungan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dari segenap komponen anak-anak muda. Nah, saya sih melihat anak-anak muda sebagian besar saat ini ya, dalam sisi semangat ya pasti masih ya, semangat itu pasti masih tetap bagaimana berupaya tetap bersatu lah ya, dalam konteks persatuan itu tetap ingin bersatu. Cuma kadang kan kita melihat situasi hambatan ataupun potensi gangguan itu kan ada. Yang pertama ya globalisasi pasti kan. Nah, kita pada disruption era ya. Sekarang kan 4.0, we go to 5.0 kan, menuju 5.0, yang mana mungkin keseimbangan antara sebelum, sekarang dan akan itu kan mungkin belum sepenuhnya merata. Nah, ini yang harus menjadi perhatian anak-anak, di mana bagaimana ke depan juga digitalisasi dan segala macam. Nah, saya melihat kacamata saya memang lebih banyak sekarang permasalahan yang ada ini lebih banyak terkait, mohon maaf Mbak Tias, permasalahan perut. Yang kita pikirkan hanya ekonomi saja. Nah, jadi kesadaran ayo kita mengingat kembali sejarah bagaimana kita bersama berjuang itu yang perlu kita dorong terus ke anak muda. Saya sih melihatnya itu yang agak masih miss lah kondisi sekarang. Jadi ya seperti tadi disampaikan oleh Bapak Paga, jadi kita tidak seharusnya semata hanya menghafal, mengingat, tapi juga bagaimana mengamalkan, kan intinya seperti itu. Betul. Bagaimana, ya anggaplah secara garis besarnya 4 konsensus berbangsa bernegara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya balik sekarang bertanya, gimana kondisi kita? Apakah baik-baik saja dengan kondisi itu? Mungkin belum sepenuhnya 100%. Nah, memang tidak ada negara yang sempurna sekali lah ya. Baik itu pemerintahannya, masyarakat, ya, wilayah dan sebagainya. Nah, ini yang kami rasa menjadi PR kita bersama. Nah, dalam konteks pembangunan berkelanjutan itu kan memang bagaimana ekonomi, sosial budaya, dan juga lingkungan dalam koridor pentahelix kan. Nah, jadi ini kita satu sisi juga sebagai generasi muda tidak boleh hanya juga menyalahkan ataupun juga, ya saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh John F. Kennedy lah ya. Jadi do not ask, jangan tanya apa yang your country give to you ya, negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang dapat kamu berikan untuk negara kamu. Jadi rasanya walaupun sekian puluh tahun itu lamanya sudah jargonnya, tapi sampai sekarang pun rasanya masih cocok lah ya, sampai ke depan pun masih cocok. Karena negara tidak akan pernah bisa 100% penuh memenuhi. Kalau anggaplah keinginan itu kan relatif sekali ya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Nah, kembali tadi saya bilang terkait yang lebih kita pikirkan sekarang anak muda hanya ekonomi saja. Nah, ini menjadi PR kita ke depan. Ya, sekarang kan kita apa-apa selalu bagaimana pertumbuhan ekonomi. Bagaimana memang satu sisi pasti penting sekali kan pembukaan lapangan kerja dan sebagainya. Cuma kadang kita ada melupakan sisi-sisi lain gitu. Nah, bagaimana kita
persatuan kita seperti tadi ya, jejak sejarah. Anggaplah sekarang kita konteks Sumpah Pemuda 1928, jejak sejarah dulu sekian banyak, ada Jong yang Jawa, Sumatera ya, di luar itu juga yang sebagai berbagai etnis ya, segala macam itu bisa bersatu. Jejak-jejak itu yang perlu rasanya diingat, apalagi konteks sekarang kan juga banyak kita lihat terjadi, harus kita akui, tanda kutip, perpecahan di kelompok-kelompok masyarakat maupun kelompok-kelompok pemuda ya, baik itu disebabkan oleh ya utamanya pasti politik ya. Kalau kita bicara level nasional kan pasti benar politik. Nah, secara situasional memang terjadi juga di anak-anak muda, Matias. Jadi termasuk juga di OKP lah ya, kita yang memang aktif di OKP ini kan pasti tahu, paham betul situasionalnya. Jadi satu sisi memang kita berupaya optimis ya, melihat terus ke depan ya, apalagi dengan ya kalau kita yang terdekat ini pandemi rasanya sudah mulai tanda kutip bisa dijinakkan lah, melandai gitu, ada akan nuansa gini. Cuma PR perpecahan ini yang rasanya perlu kita segera rajut kembali lah ya. Jadi merah putih Indonesia ini benang-benangnya kita perbaiki lagi, kita rajut kembali. Nah, karena kami merasakan betul, Matias, karena di OKP walaupun saya tidak sebutkan satu persatu lah gitu ya, ini rata-rata situasionalnya memang perlu penyatuan. Makanya konteks bersatu dalam kaitan Sumpah Pemuda ini amat sangat penting menurut saya ya. Jadi bagaimana duduk bersama, kaitan tadi itu ya pentahelix, kita tidak boleh hanya berharap ataupun meminta ataupun menyalahkan pemerintah saja, tapi di dalam pentahelix itu ada pemerintah, ada di dalam pemerintah itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Saya menambahkan lagi satu istilahnya edukatif ya, seperti kita lah, dunia akademi ini sangat penting juga kan memberikan pencerahan, lalu masyarakat itu sendiri, industri ya, dan sektor-sektor lainnya. Oke, jadi emang lebih susah untuk mempertahankan ya apa yang sudah diraih oleh pendahulu kita ya. Kalau dulu gitu. Oke, nah kalau dulu itu kan para pemuda kita tuh berjuang keras untuk mempertahankan ketahanan atau keutuhan negara gitu ya. Berperang, membawa bambu runcing kan kalau kita baca-baca di sejarah gitu ya. Nah lalu bagaimana dengan kehidupan sekarang? Apa yang bisa para pemuda lakukan untuk bangsa ini gitu? Saya tidak menyebutnya lebih mudah di masa lalu ya, cuma seperti ini istilahnya. Ketika kita memiliki musuh dari luar negara, rasanya semangat persatuan itu pasti lebih cepat ya. Mohon diluruskan Pak Bagas. Tapi rasanya saya melihatnya seperti itu. Ketika kita punya musuh dari luar, anggaplah negara lain dan sebagainya, jiwa, semangat dan waktu untuk bersatu rasanya bisa lebih cepat untuk bisa gini. Nah ini konteks sekarang ini kan yang terjadi bukan hanya dari luar, rongrongan globalisasi dengan segala gerbongnya yang akan masuk gitu ya. Nah, tapi juga mohon maaf di dalam pun. Nah, di dalam ini yang sebenarnya teramat bahaya lah ya. Nah, ini yang harus kita sebenarnya antisipasi anak muda ya. Contoh itu tadi saya bilang, makanya permasalahan kontekstual yang terjadi kan perpecahan organisasi segala macam ya. Itu kenapa? Pasti kan dari dalam. Walaupun ada juga unsur dari luar. Nah, di dalam inilah yang sebenarnya harus kita carikan formulanya sebenarnya ya. Jadi bagaimana ya, anggaplah gini lah, kalau rata-rata ya, kalau ya saya kacamata satu sisi organisasi, satu sisi juga kita bicara secara umum ya gitu, jiwa ataupun semangat ataupun teori kepemimpinan itu harusnya dimiliki. Itu salah satu, Matias. Kepemimpinan itu apa? Bukan hanya siap memimpin, tapi siap juga untuk dipimpin. Nah ini yang kadang mohon maaf belum istilahnya dimiliki oleh sebagian besar figur-figur lah bilang. Figur-figur pemuda kita yang notabene dia bisa menjadi potensial untuk menjadi pemimpin ke depannya. Nah ketika dia tidak sependapat dengan salah satu kelompok, ini mohon maaf nih saya to the point lah istilahnya terkait kontekstual gitu ya, langsung ibaratnya mendirikan faksi baru misalnya di organisasinya. Kan ini diri, gitu ya? Meleburkan diri salah. Dan akhirnya setelah akhirnya kontrol pun dari pemerintah kan pasti tidak bisa ngontrol terlalu masuk ya ke dalam ya. Nah akhirnya terjadilah. Nah ini harusnya kita bisa pakai contoh lah ke depan, bahwa pemuda ini memiliki tanggung jawab yang luar biasa terkait bagaimana menjaga ideologi, politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, tambahan sekarang
kesehatan, ya, isu-isu, apalagi yang terdepan ini kan isu lingkungan. Iya. Nah, isu lingkungan ini kan tidak bisa dianggap remeh, Mbak Dias. Ya, contoh kayak sekarang aja lah, kita kan suhu sudah merasakan sendiri lah ya. Ada Perbedaannya. sangat ekstrim lah, misalnya perubahan suhu yang terjadi sekarang ini ya. Ada gas rumah kaca dan segala macam industrial yang semakin berkembang dengan pertambahan jumlah penduduk. Jadi kalau lihat memang kita list permasalahan ini memang sudah cukup lama. Dan saya selalu menyampaikan seperti ini, dari masa ke masa, era ke era, setiap orde ke orde, pasti ada sisi baik, sisi buruk. Tapi tidak semua pasti jelek, pasti ada bagusnya. Yang bagus ini, ayolah kita bersama-sama. Seperti zaman dulu, Bung Karno, kita punya Trisakti. Orde Baru ada punya trilogi pembangunan misalnya. Akhirnya balik setelah era, kembali lagi kita kan ke Trisakti misalnya. Nah, pastilah dari setiap orde itu pasti punya ini. Nah, contoh yang ke depan misalnya menjadi permasalahan jangka panjang bangsa kita terkait misalnya pertumbuhan penduduk. Nah, mungkin di era yang lalu sempat ada doing control lah, ya. Nah, sekarang mohon maaf yang saya tahu KB ini dari sisi KB ini kan hanya dari sisi kualitas, bagaimana keluarga yang berkualitas itu saja, tidak membatasi pada jumlah. Kalau dulu kan mohon maaf jumlah. Ini dipikirkan nggak ke depan? Bahwa nanti next kita akan terjadi baby booming istilahnya. Pertumbuhan penduduk 2030 kan lompatannya luar biasa, Mbak Dia. Yang akan nanti tanda kutip kasarnya kita harus kasih makan perut-perut ini, mulut-mulut anak muda ini. Kita carikan lapangan pekerjaan, lapangan usaha. Yang mana memang notabene adalah itu memang ke depan fakta permasalahan yang akan kita hadapi. Anggaplah kita satu sisi paham juga bagaimana Presiden Jokowi berupaya terus menggenjot pertumbuhan ekonomi. Karena itu tadi, untuk bisa 3 juta saja membuka lapangan kerja harus ada pertumbuhan ekonomi yang 7% minimal. Ya itu hitung-hitungannya lah secara makro gini ekonomi. Jadi kan investasi berupaya digenjot. Namun dalam seiring itu perlu juga dipikirkan ke depan. Bagaimana misalnya pengaturan jumlah penduduk. Ya kayak Cina kemarin kan sudah sempat ekstrim yang berapa tahun lalu dan berhasil satu keluarga satu anak misalnya. Nah ini pemikiran lah, ini mohon maaf kami dari kacamata itu karena juga satu sisi kita ada optimisme, pasti harus ada punya semangat, spirit, optimisme ke depan juga untuk melihat bangsa ini semakin baik di segala sisi sektor. Namun kita tidak bisa menutup mata juga pada permasalahan-permasalahan yang ada sekarang yang bisa menjadi bom waktu ke depan. Kita kan selalu disebut, ini saya agak ke terkait pendudukan, bonus demografi misalnya, yang tadi saya bilang, menuju milenium Indonesia 2045. Tapi mampu nggak nanti negara ini menyiapkan itu tadi, fasilitas infrastruktur terkait bagaimana ledakan jumlah penduduk itu ke depan, utamanya di usia produktif. Jadi harus mempersiapkan sejak dini. Nah, oleh karena itulah akhirnya kenapa Mbak Tia saya kembali di awal tadi akhirnya berpikirnya hanya ekonomi saja. Sedangkan ada isu-isu lain kan, isu bagaimana kita kebinekaan, ya, isu bagaimana kita persatuan kita, ideologi yang beragam semakin masuk. Nah itu yang. Pak Made mau menambahkan silahkan. Sedikit perlu ditambahkan terkait dengan lembaga kita, kan kita harus mempertanyakan diri sendiri. Problem bangsa kita sekarang maupun ke depan, bagaimana posisi kita, posisi Pak Rektor kita, posisi kita sebagai dosen, posisi kita sebagai pegawai dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa dan dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kan itu yang paling penting. Karena kita sebagai bangsa dan kita sebagai lembaga, kita adalah telah dipandang orang baik nasional maupun internasional. Nah, dalam hal ini saya mengatakan bahwa kita harus mengaktualisasikan apa sesungguhnya musuh kita. Kalau tadi misalnya Pak Gede Parmo mengatakan ketika musuh dari luar negeri memang jauh lebih mudah. Setiap hidung mancung musuh kan itu, hidung pesek saudara kan itu. Tapi ketika sekarang semua pakai masker bingung kita kan. Nah, kalau kita konstruksi musuh kita sekarang, kita aplikasikan dalam kaitan dengan Sumpah Pemuda, musuh terbesar kita adalah kemiskinan dan kebodohan. Karena kemiskinan dan kebodohan itulah sesungguhnya yang menjadi dasar lembaga kita untuk berjuang terus menggunakan berbagai strategi Bapak Rektor kita sampai tidak tidur-tidur. Bagaimana beliau
menyatukan pasukannya, bahkan sampai menetapkan Trihita Karana itu sebagai local genius kita, sebagai dasar untuk mempersatukan lembaga dulu. Setelah bersatu baru kita diajak bersama-sama untuk mengatasi persoalan. Pertama, persoalan keterpinggirannya kita sebagai lembaga, beliau sudah lakukan bagaimana kita bisa masuk ke jajaran perguruan tinggi yang bisa diperhitungkan oleh orang lain. Kedua, setelah itu bagaimana kita harus mengembangkan pendidikan yang sungguh-sungguh mampu melakukan konstruksi bangsanya sehingga dia bisa menjadi cerdas. Karena dengan kecerdasan itu dia nantinya akan bisa bertumbuh menjadi bangsa yang tidak bodoh lagi, bangsa yang belowajum lagi, ya, mudah diolok-olok orang dan mudah diajum-ajum orang, kan bahasa Balinya. Belok itu bukan berarti belok, belok ajum itu najum-ajumnya sedikit gitulah. Sehingga kita seolah-olah setiap datang barang baru, barang kita rusak, buang, beli baru gitu ya. Karena kita agak blok ajum sedikit sehingga termasuk dalam hal peradaban. Nah, kaitan dengan itu, sampai misalnya program yang dia lakukan bagaimana sekarang itu, ya, beliau turun gunung, Pak Rektor kita itu, supaya teman-teman yang menonton video ini mungkin tahu ya, sampai bagaimana dia mengembangkan suatu kemahasiswaan itu. Memang harusnya kan arah WR3 kan, tapi dia adalah turun gunung, bagaimana ini dikonstruksi sehingga nantinya akan menjadi proposal-proposal baru, bertumbuh menjadi pengusaha baru, mewujud jadi peneliti yang hebat dan sebagainya, sehingga mahasiswa itu memang akan tumbuh berkembang menjadi orang cerdas. Kenapa? Karena kesadaran beliau kita adalah bersatu yang terpenting, kedua adalah bagaimana pendidikan itu bisa dikembangkan agar nanti dia bisa bertumbuh menghidupi diri sendiri dengan pendidikannya itu. Karena salah satu dasar untuk mengubah seseorang itu, ya, di samping yang lain pendidikan satu-satunya adalah anggaplah itu modal dasar yang kita sebut dengan modal pendidikan sebagai dasar untuk mengembangkan masa depan bangsa Indonesia. Jadi kalau musuh kita memang sudah kita identifikasi bahwa miskin dan bodoh, maka kita harus bagaimana menyadarkan bangsa agar tidak miskin dan tidak bodoh. Agar kita tidak miskin dan tidak bodoh, ikutilah program yang diberikan oleh lembaga sehingga dia menjadi cerdas, terbuka, mau belajar apa, mau pindah ke jurusan mana, 20 SKS ya. Bahkan menteri kita memfasilitasi itu. Dengan demikian, walaupun ke jurusan sejarah yang dicari tidak masalah dia ikut di TI. Karena ada keinginan untuk bagaimana dia bisa menjadi YouTuber sejarah sehingga dia menjadi terkenal, bangsa Indonesia terkenal, dan juga aliran dana bisa masuk karena dia bisa bertumbuh menjadi Atta Halilintar misalnya. Dan dengan demikian Bung Nuh menjadi pembuat film kesejarahan yang luar biasa, tumbuh membuat media sejarah yang luar biasa yang bisa diuangkan. Nah, kecerdasan itulah sesungguhnya yang kita harapkan supaya bertumbuh dan berkembang, karena lembaga kita memang bergerak di bidang mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu amanat pembuka Undang-Undang 45 itu. Kita jangan dikira kita tidak ikut berjuang sekarang perjuangan terberat ujung tombaknya adalah kita. Ketika COVID itu ujung tombaknya mungkin dokter sama para medis, tapi melawan kemiskinan kebodohan itu adalah ujung tombaknya lembaga pendidikan tinggi. Dalam hal ini rektor kita ya, Pak Profesor Nyoman Jampel beserta pembantu wakil rektornya Prof Lasmawan, Pak Rasben ya, Pak Wayan Swastro dan sebagainya, itu adalah kerja keras. Mereka sebenarnya adalah jenderalnya itu dalam kaitan dengan melawan kemiskinan dengan berbagai negosiasi, dengan berbagai cara, berbagai strategi, mengundang orang luar, mengirim kita keluar, menyekolahkan kita, mendorong untuk mencari keterampilan lain sebagainya. Itulah perjuangan sesungguhnya, kan tidak pernah berakhir, perjuangan tidak pernah berakhir kata Kesakati. Kalau pergerakan berakhir setelah 17 Agustus 45, berakhir sudah, tapi perjuangan tidak pernah berakhir. Terus, karena menuju masyarakat adil dan makmur itu bergerak terus. Bergerak terus mengikuti situasi zaman, sesuai dengan jiwa zamannya sekarang teknologi. Ikatan budaya yang mengikat kita adalah teknologi. Tidak ada orang tidak bawa HP sekarang, kalau tidak itu dianggap katrok kan.
sehingga itu mengikat kita. Oke. Jiwa zaman seperti itulah yang sesungguhnya menjadi dasar-dasar kita untuk berjuang mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Mungkin itu tambahan yang bisa saya berikan. Jadi berbagai program yang kita miliki juga ya di lembaga berarti itu bisa dibilang sebagai semangat. Untuk ujung tombak, oleh karena itu apresiasi diri bahwa kita pejuang paling depan sekarang. Jangan kalau zaman proklamasi dulu orang kita hidup baru, gimana tapi mengisi Indonesia agar menjadi bangsa yang jaya kan. Indonesia jaya itu adalah butuh berbagai kreasi, termasuk menggunakan muatan lokal karena di Bali pakai tri itu karena kan diterima oleh yang Bali, pakai yang lain belum tentu. Isinya adalah persatuan, ya kontrol diri, jaga diri, bicara yang baik, berpikir yang baik, berkata yang baik, ya lokal istilahnya tetapi internasional berlakunya, ya kan itu apa istilahnya itu think globally, act locally. Oleh karena itu kita boleh memakai istilah-istilah lokal, tapi yang penting itu isinya internasional kan itu. Iya, luar biasa sekali ya tambahan dari Pak Made Pagah tadi ya. Oke, kalau kita kaitkan dengan kondisi bangsa kita sekarang, tadi sempat disinggung, kita masih bergelut sama pandemi sampai saat ini. Meskipun katanya udah turun level gitu ya, tapi namanya si COVID itu masih ada gitu kan. Lalu peran pemuda di kondisi seperti saat ini, pandemi ini bagaimana seharusnya Pak? Iya. Peran pemuda secara umum tentu harus membantu juga sebagai bagian dari komponen masyarakat, membantu pemerintah. Ya, jadi selalu disampaikan pemuda itu adalah agent of change. Ya, tadi kan udah bagaimana Sumpah Pemuda itu ya dari pemuda-pemuda sendiri. Bagaimana kemerdekaan itu terjadi ya pemuda-pemuda. Ya. Ketika Presiden Soekarno menjadi presiden pun bisa dibilang cukup muda umurnya saat itu kan. Nah, jadi peran pemuda luar biasa, termasuk juga bagaimana penanganan COVID ini dimulai mencontoh pada diri sendiri. Jadi di internal diri, lalu keluarga, tetangga sekitar, lalu kelompoknya ya. Nah, saya pakai konsepsi tripusat pendidikan lah ya. Jadi secara formal, informal, non formal lah ya. Jadi di jalur dia di sekolahnya, anak-anak yang masih siswa, di kampusnya menjadi contoh, lalu juga di lingkungan keluarganya, termasuk lingkungan sosial, tetangga dan organisasi yang ada di dalamnya. Nah, ini yang sebenarnya tugasnya tidak mudah ya, tapi saya setuju tadi dengan yang disampaikan Pak Pagah, termasuk dimulai dari kita di kampus. Kami sangat mengapresiasi bagaimana misalnya konsepsi Pak Menteri atau tanda kutip Mas Menteri ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka misalnya yang sudah diimplementasikan secara luar biasa oleh Bapak Rektor beserta jajaran pimpinan, para WR dan pimpinan kampus. Ini kan salah satu contoh juga kita sebagai pendidik, sebagai bagian dari sivitas akademika yang ada juga mahasiswa di dalamnya, notabene mahasiswanya adalah pemuda-pemudi yang juga memberikan contoh secara nyata, secara langsung. Jadi bagaimana berdisiplin, turut pada protokol kesehatan, utama vaksinasi. Nah, ini kan pasangan sekarang yang lagi ngetren kan pasangan lengkapnya vaksin dan masker kan itu. Nah, jadi kemana-mana harus ready, harus siap pada itu. Nah, di dalam diri kita lakukan sebagai pemuda, utamanya juga di luar pun juga kita selalu membantu mengkampanyekan mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa sangat penting dalam kondisi sekarang ini untuk menjaga, karena isu masalah kesehatan ini kan tidak bisa ditawar, Mbak Dea. Kalau yang lain mungkin masih bisa ditawar lah, belanja di pasar kan bisa ditawar, gitu. Tapi kalau kesehatan itu nggak bisa ditawar gitu loh. Menyangkut nyawa. Menyangkut nyawa dan bukan hanya diri sendiri. Kalau bicara undang-undangnya situasi pandemi ini kan terkait nyawa orang juga. Bukan kalau diri sendiri ugal-ugalan ya mohon maaf, korban kan sendiri aja. Tapi ini kan orang lain bisa jadi korban juga. Nah, ini harusnya para generasi muda memiliki contoh-contoh seperti itu. Makanya selalu saya bilang di organisasi kemasyarakatan pemuda, termasuk secara umum lah kemudaan, bagaimana harus memiliki kapabilitas, memiliki integritas, akuntabilitas. Tiga hal itu yang sebenarnya menjadi harapan ke depan, termasuk juga menjawab tantangan pandemi. Dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah saya sih melihat ke depan akan ada perubahan tatanan ke depan terkait situasi pandemi ini pasca pandemi. Baik itu dari sisi perekonomian, faktanya sekarang kan digitalisasi dengan e-commerce, lebih banyak misalnya transaksi sekarang berubah kan, bagaimana lebih banyak non-cash istilahnya kan, non-tunai, lebih banyak ke kartu kepada online. Nah, itu juga salah satu contoh, termasuk pendidikan yang lebih banyak walaupun kita sifatnya beberapa masih sudah hybrid, sudah blended learning ya, ada online dan offline. Namun juga ke depan pasti kan mengubah juga struktur tata kehidupan kita. Nah, saya melihatnya ke depan seperti itu, walaupun belum bisa kita sebutkan di sekarang akan seperti apa, tapi yang pasti akan ada banyak perubahan, termasuk juga
pemuda harus aware terhadap potensi-potensi terkait untuk bagaimana tanda kutip tadi Mbak Tias mengisi perutnya lah istilahnya anak muda. Nah, tourism misalnya sekarang memang anggaplah kita bicara konteks Bali lah ya. Nah, tourism sekarang mungkin agak slow down lah, masih slow down walaupun nanti ke depan mungkin akan bangkit lagi ya. Karena apa? Hakikat pariwisata itu kan berekreasi. Hidup manusia itu tidak bisa lepas dari sekarang berekreasi. Kalau dulu mungkin istilahnya kebutuhannya tersier lah ya. Nah, kita kan ada primer, sekunder, tersier. Sekarang ini bisa ke primer. Kemudian nggak keluar rumah sehari aja. Nah, perasaan itu kan nggak keluar rumah itu sudah bisa berwisata istilahnya. Baik jarak dekat, menengah, panjang. Nah, itu contoh satu sektor. Plus sektor lainnya ekonomi kreatif misalnya. Jadi ekonomi kreatifnya harus dibaca juga secara cerdas, hanya di potensi untuk anak-anak muda, utamanya di era pandemi. Nah, itulah istilahnya disruption era. Lulusan jurusan A belum tentu kerja di pos A, jurusan B belum tentu pos B, lapangan kerja B, C belum tentu lapangan kerja C. Saya contohnya. Nah, contohnya Mbak Dia. Nah, ini yang terjadi ke depan dan kita harus siap. Nah, saya kebetulan dulu sempat dipercaya bareng Pak Paga juga lah. Pak Paga beliau sempat jadi pemandu dekan 3, saya pernah jadi pemandu dekan 3 juga di Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya coba menerapkan itu. Kita kampus punya istilahnya warga kampus Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, saya coba formulasikan Dwi Dharma mahasiswa. Jadi pertama adalah Dharma akademik, tanggung jawab utama adalah memang studi, belajar di prodi jurusan apapun Anda sampai selesai secepatnya ataupun tepat waktu lah ya. Nah, yang kedua itu adalah ekstra akademik. Nah, ekstra akademik inilah organisasi, minat bakat, soft skillnya. Nah, soft skillnya, kesenian, olahraga. Kenapa? Kan ada penelitian juga. Yang berhasil di lapangan pekerjaan dunia usaha, dunia industri, 70% itu karena itu tadi soft skill. Karena karakter pendidikan. Nah, ini menjadi tantangan kita juga sebenarnya di dunia pendidikan. Pendidikan karakter itu menjadi sesuatu yang penting. Sedangkan kita ketika berada pada posisi pembelajaran online kan kontrol ataupun transfer dari pendidikan karakter itu yang ada kendala lah di dalamnya. Nah, anak-anak muda harus tetap pada sisi itu. Nah, termasuk kejati dirian. Nah, kejati dirian kita nih, ya itu tadi kan Sumpah Pemuda kan, kita sudah jelas kan, tanah air, bangsa, bahasa kita Indonesia. Apa is just a name? Apa hanya sekedar nama gitu loh. Apa bisa seperti tadi Pak Bagas sampaikan bisa kita ejawantahkan, bisa kita amalkan, seperti apa pengamalannya, apa yang bisa Anda lakukan, yaitu konteks terdekat lah ya untuk lingkup kampus kita, lingkup daerah, Beleleng atau Bali atau lebih luas lagi lah Indonesia. Nah, tapi melihat di luar itu Mbak Tias, kita pun berbangga. Nah, contoh kita kadang mohon maaf kan hanya melihat ketika ada nilai setitik itu yang kelihatan besar sekali. Padahal susu putih ini kan banyak sekali, yang putih banyak. Nah, contoh kemarin kita apresiasi dan ucapkan terima kasih contoh ya atlet-atlet misalnya yang PON kemarin di Papua kan banyak juga warga kita civitas anak-anak adik-adik kita yang mendulang medali juga di sana. Itu kan mencontohkan yang tadi saya bilang tadi di Dharma mahasiswa itu tadi bahwa your life is not just about your department for today hanya hari ini, tapi bisa juga di lapangan lain yang bisa dikembangkan, lapangan usaha, lapangan industri lain. Nah, ini harus cerdas tadi saya bilang ekonomi kreatif. Kita ada fashion, kita ada musik, kita ada video, ada seni pertunjukan, ada tari, ada game online, any kind of digitalisasi ya. Dan juga sekarang kan Presiden mendorong luar biasa sekali Bapak Jokowi semangatnya untuk bagaimana digitalisasi ini salah satunya. Ini kan hampir di semua sektor sekarang digitalisasi kaitan ke depan ini. Nah, ini yang harus disiapkan, disambut oleh anak-anak muda kita ya. Pertama kita bersatu dari satu sisi karakter pendidikan terus kita kuatkan walaupun kondisi terbatas untuk kita bertemu secara offline, tapi satu sisi juga jauh berpikir bahwa penyiapan ini penting loh untuk kita. Kita selalu bilang kan do not become a job seeker, pencari kerja, tapi become a job creator.
pembuka lapangan kerja. Nah ini tuntutan kita pemuda ke depan juga, bagaimana membuka lapangan kerja. Nah, gitu. Oke, banyak ya lumayan PR-nya untuk para pemuda sebenarnya. Tapi itu emang harus kita lakukan sih ya. Itu juga kembali nanti untuk generasi selanjutnya, untuk anak cucu kita saat namanya yang akan datang. Jadi para pemuda bisa dibilang harus pintar-pintar melihat kesempatan dan peluang yang ada gitu ya Pak ya. Nggak boleh cuma menunggu kira-kira bagusnya ngomong ngapain gitu ya. Ada yang mau nyariin kerja apa enggak? Jangan nunggunya kayak gitu aja gitu ya. Oke, luar biasa pembahasannya gitu ya. Kalau kita mau ngobrolin seputar sejarah ataupun semangat kepemudaan sih kayaknya nggak akan ada habisnya gitu ya. Tapi kita ada terbatas waktu. Dan terakhir deh, Tias mau dengar dari Pak Made Pageh dulu, apa harapan Bapak untuk pemuda bangsa kita atau masyarakat kita semuanya lah agar semangat Sumpah Pemuda itu tetap ada dalam diri mereka, Pak. Silakan. Harapan Bapak sebagai orang tua gitu ya, sesungguhnya adalah mengharapkan jangan sekali-kali melupakan sejarah, baik sejarah pribadi, sejarah keluarga, sejarah Bali, sejarah nasional, bahkan sejarah yang lain. Karena dari sejarah dia akan dapat belajar banyak. Jangan mengharapkan materi dari sejarah, tapi kita mengharapkan pengalaman, memperpanjang pengalaman kita yang umur kita misalnya baru 25 tahun menjadi beribu-ribu tahun karena hasil membaca sejarah. Dengan demikian, pemuda diharapkan kalau melakukan perubahan-perubahan yang mendasar, belajar dulu dari sejarah agar kita tidak salah. Karena dari sejarahlah kita sebenarnya dapat ukuran-ukuran, karena dengan belajar sejarah kita akan bisa memperkaya pengalaman di masa lalu, mengetahui permasalahan hari ini, dan bisa memetakan. Memetakan itu adalah ada peta jalan kan ke masa depan. Dengan demikian sejarah bukanlah hanya mempelajari masa lalu, generasi muda bukan hanya mempelajari situasi zaman pada zaman Sumpah Pemuda, tapi juga belajar yang lain untuk diperluas wawasannya. Dengan demikian kita akan memiliki jalan panjang pemetaan ke depan yang akan kita lalui, karena kita tidak tahu tantangan masa depan itu seperti apa. Dengan sejarah kita bisa memetakan masa depan kita akan banyak persoalan, sehingga bisa jadi pemuda bisa mengantisipasi melalui pendidikan, melalui belajar mandiri, melalui YouTube dan sebagainya, sehingga dunia digital itu untuk belajar, bukan hanya sekadar untuk main-main. Iya, bukan sekedar hanya untuk hiburan semata gitu. Terima kasih Pak Made Pageh. Selanjutnya Pak Parma silahkan. Sesuai tema besarnya, bersatu, bangkit dan tumbuh ya di Sumpah Pemuda ke-93 ini, saya berharap para pemuda bisa melihat pada tahun ini menjadi titik tolak setelah ujian cobaan pandemi COVID-19 ini yang begitu menghantam di segala sisi. Nah sekarang waktunya lah kita bersatu, jangan lagi bercerai-berai. Setelah itu mari kita bangkit dan bersemangat. Karena potensi luar biasa, banyak sekali yang ada bisa dikerjakan lah oleh anak-anak muda. Lalu juga seperti tadi Pak Pageh bilang, kita petakan kalau bicara analisis SWOT lah, bagaimana strength kita, bagaimana weakness kita, opportunity kesempatannya gimana ke depan, threat tantangan-tantangan yang harus kita jawab, kita hadapi. Nah sebagai generasi muda yang cerdas harus memiliki karakter jiwa fight, jiwa pejuang seperti itu, tapi tetap tidak melupakan jati diri kita, keindonesiaan kita ya. Sebagai warga negara Indonesia, Republik Indonesia kita tercinta. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Made Pageh. Terima kasih juga Pak Parma atas sharingnya ya. Semoga apa yang disampaikan tadi itu bisa menyadarkan kita untuk lebih memaknai gitu ya, bagaimana Sumpah Pemuda itu sendiri. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena kita tidak akan ada tanpa adanya sejarah yang ada di zaman dahulu. Sekian untuk pembahasan kita di Hari Sumpah Pemuda kali ini. Sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93 untuk Indonesia bersatu, bangkit dan tumbuh. Saya Juniastiti pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Salam harmoni.